Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Bambang Lamotu, yang juga mahasiswa PPG dalam jabatan Lik 1 Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Hari ini, Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara daring di SMA Negeri 1 Bambang Lamotu. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10-6 dengan materi meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Baik. Sehat ya? Sehat. Anak-anak sekalian, sebelum saya absensi, diperiksa dulu lah. Apakah ada kotoran-kotoran, sampah-sampah yang berserakan sebelum mulai? Ya. Terus anak-anakku sekalian, sebelum itu saya sebutkan mulai pembelajaran, maka Bapak absensi dulu ya. Husni, Nasmin, Bagus, Nasra, Lutfi, Muhammad Lutfi ada? Mau tanya. Adakah di antara kalian yang menyimak pelajaran kita kemarin? Ada? Ya. Pada pertemuan lalu kita belajar tentang kerja, membahas tentang kompetisi dalam kebaikan, tentang arti dan kandungan surat Al-Maidah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, sebelum kita ke sana, maka mari kita buka pembelajaran dengan mendengarkan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima hum fihi takhtalifun. Terima kasih. Tepuk baik. Anak-anak sekalian, apakah hubungan pelajaran hari ini dengan kehidupan yang kamu alami? Apakah ada hubungan pelajaran yang kamu pelajari hari ini dengan kehidupan kamu? Ada? Ada, Pak. Ya. Silakan. Ya. Tentang berkompetisi Ya. atau berlomba Ya. yang tidak harus mengikuti audisi, Ya. tapi makna kompetisi atau lomba juga untuk memperbaiki diri dan prestasi. Bagus. Tepuk. Masih ada? Ya, silakan. Nak. Hubungannya adalah bekerja tidak harus menggunakan tenaga, tapi menggunakan akal atau pikiran. Itu yang kita dari mana? Bagus. Terus Bapak lagi akan bertanya, apakah di antara kalian punya pengetahuan serupa dengan materi yang kita pelajari hari ini? Ada? Ada, Pak. Ya. Pada saat kejuaraan antar kelas, pada saat itu kami yang juara. Bagus. Oke. Terus anak-anak sekalian, terima kasih, itu adalah pertanyaan pemantik. Jadi Bapak memberikan kembali motivasi bahwa mari terus memperbaiki prestasi.
Mari terus memperbaiki prestasi, mari terus memperbaiki diri, karena dengan hanya memperbaiki diri kita akan menjadi orang yang sukses. Kita akan tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau TP kita. Apa TP? Tujuan yang harus kita capai pada pertemuan ini adalah menganalisis contoh perilaku, kompetisi dalam kebaikan, dan manfaat kompetisi dalam kebaikan, dan etos akan langsung kepada materi. Perhatikan di atas, jelas? Baik anak sekalian, lihat di atas. Bapak akan memberikan materi, penjelasan materi. Materi kita pada hari ini akan menjelaskan contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan. Lihat contoh dengan apa itu kompetisi dalam kebaikan, maka Bapak akan memberikan contoh. Contoh kompetisi dalam kebaikan satu. Anak sekalian, mengawali suatu pekerjaan, mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa. Oke? Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan sekalian harus dimulai dengan membaca basmalah dan berdoa. Terus setelah anak sekalian, Bapak ada catatan itu, baru kita berikan penjelasan di bawah. Berikan penjelasan. Kenapa penjelasan? Lihat, doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal hingga amal tersebut paripurna. Di samping itu ada nilai pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. Jadi anak sekalian, kalau kita akan memulai satu pekerjaan, maka itu akan kita capai. Doa merupakan kekuatan spiritual. Oke, saya kasih contoh lagi yang kedua. Anak sekalian, contoh yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan harus dengan optimis dan semangat. Kita berikan penjelasan lagi. Sikap optimis dan semangat akan membuat seseorang menjadi yakin, mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Dengan sikap optimis dan semangat akan membuat kita pekerjaan kita akan selesai dengan tuntas. Itu contoh. Itu contoh yang Bapak berikan. Berarti anak sekalian, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Oke, jelas? Sekarang saya kasih lagi contoh etos kerja. Manfaat kompetisi dalam kebaikan. Saya lagi kasih contoh manfaat kompetisi dalam kebaikan, yaitu memperoleh ridho. Kalau kita berkompetisi dalam kebaikan, maka apa yang kita akan dapatkan? Ridho. Maka anak sekalian kasih penjelasan. Lihat penjelasan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kalian yang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Jadi nanti kasih contoh baru berikan penjelasan. Lanjut. Saya kasih contoh kedua, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Menjadi manusia yang bermanfaat terhadap manusia yang lain, terhadap manusia yang lain. Maka apa penjelasannya? Nilai sebuah kebaikan akan berlipat ganda jika mampu memberikan manfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain. Jelas? Jelas? Itu contoh. Berarti masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sekarang Bapak lagi kasih contoh perilaku etos kerja. Apa itu etos? Semangat. Apa itu semangat? Bergaya. Optimis. Apa contohnya satu? Dalam kehidupan kita anak sekalian perlu membuat skala prioritas. Contoh, kalau kita melakukan suatu tindakan, maka dahulukanlah yang skala prioritas.
dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera dikerjakan. Apa penjelasannya? Lihat penjelasannya. Memilih dan menentukan sebuah pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat akan meningkatkan beban pikiran. Oke? Dari penjelasan Bapak tadi, saya rasa sudah mengerti. Olehnya itu, anak sekalian silakan mencari kelompok yang Bapak akan kembali ke kelompok syarat masing-masing. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Cepat. Sebagaimana tadi Bapak jelaskan tentang bagaimana contoh-contoh dan cara mengerjakannya, maka Bapak kasih kesempatan untuk kalian untuk setiap kelompok mengidentifikasi. Apa yang identifikasi? Contoh. Setelah anak sekalian mengidentifikasi contoh-contoh, silakan dikumpulkan sama teman. Setelah dikumpulkan, dirumuskan bersama-sama, secara bersama-sama. Setelah dirumuskan bersama-sama, baru dipresentasikan. Paham? Nah, silakan dikerja. Setelah Anda kerja, saya kasih waktunya 7 menit. 7 menit mencari jawaban Anda. Silakan bekerja. Dari sekarang, mulai 7 menit. Silakan saudara, silakan tulis ya. Ada pertanyaan? Ya. Silakan coba, silakan kerja, silakan kumpulkan pendapat kalian semua, silakan bicara. Silakan buka internet. Ya, silakan buka internet untuk membantu Anda mengerjakan. Silakan. Tujuh menit dari sekarang. Ya, silakan. Ya, masih ada 5 menit.
Ada yang sudah selesai belum? Belum ya, masih banyak, masih ada 4 menit. Silakan gunakan HP untuk mencari jawaban di internet. Silakan. Boleh anak sekalian? Silakan. Sudah ya? Sudah? Sudah? Oke. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Silakan. Tinggalkan pekerjaan. Sekarang kita akan mendengarkan atau kita akan masuk kepada pengolahan data. Pengolahan data. Dalam pengolahan data ini anak-anak sekalian, setiap kelompok akan mempresentasikan tugasnya. Tuh? Paham? Paham? Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1, kelompok 4 sudah? 3? Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke. Kelompok 1? Sudah. Silakan kita mau dengarkan penyampaian atau rumusan yang telah dihasilkan dari kelompok 1. Silakan. Ya, kas keras. Kas keras. Contoh perilaku etos kerja. Berdiri kas keras seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh perilaku etos kerja adalah pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan.
sebagai siswa dan memiliki sifat pantang menyerah, berprinsip bahwa segala pekerjaan tidak ada yang susah selagi tetap dikerjakan dan selagi maksudnya kemauan. Yang kedua, melakukan pekerjaan dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang. Contohnya sudah, contoh manfaat sudah. Bagus. Boleh. Kita berikan aplaus kepada kelompok satu. Kelompok dua. Silakan kelompok dua. Mana kelompok dua? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Dengar. wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menyampaikan beberapa contoh dari perilaku etos kerja. Yang pertama adalah memotivasi diri dan saling memotivasi rekan agar maju dan sukses bersama-sama. Kelas. Yang kedua, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menjaga perasaan kerja. Ya. Ada juga manfaat dari kerja. Pertama, akan memudahkan segala pekerjaan. Yang kedua, akan menjadikan segala pekerjaan lebih mudah dan akan pekerjaan yang tidak lagi antar satu dan yang lain juga pekerjaan lebih mudah. Bagus. Boleh. Kelompok tiga. Mana kelompok tiga? Ya, silakan bacakan. Kasih keras. Kasih keras. Satu, ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, dia selalu sportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, termotivasi untuk menjadi lebih baik saat kalian berkompetisi dengan pihak lain. Akan tumbuh keinginan untuk menjadi yang terbaik. Ketiga, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Empat, dalam berkolaborasi semuanya niatkan ibadah semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, boleh. Silakan kelompok 4. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi Keras. wabarakatuh. Kami akan mendeskripsikan apa yang kami kerjakan dari kelompok 4. Manfaat kompetisi dalam kebaikan akan menjadikan kita sebagai manusia yang unggul dan terpandang. 2. Orang yang melakukan usaha yang serius dan membutuhkan perjuangan akan menjadikan ia menjadi orang yang sukses di kemudian hari. 3. Pekerjaan yang dimulai dengan membaca basmalah akan menjadikan pekerjaan kita menjadi berkah. Bagus. Tepuk tangan dulu. Demikianlah tadi pembacaan rumusan masalah yang telah dimulai oleh beberapa kelompok. Sekarang Bapak akan memberikan tugas setiap kelompok dikerjakan. Silakan. Setiap kelompok mengerjakan, saya kasih waktu 5 menit. 5 menit. Silakan dikerjakan. 5 menit. Silakan dikerjakan tulis cepat. 5 menit waktunya. Silakan tulis sebenarnya di kolom itu kerja. Ada kolom, ya isi itu kolom yang Bapak bagikan, silakan dikerja. Tulis. Tulis cepat. Cepat. Langsung kerja. Ya silakan anak saya kerja dan menit.
Ya, silakan dikubur. Ya, silakan dikubur cepat. Oleh anak sekalian, setelah tadi kita pelajaran, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, maka Bapak mau mendengarkan kesimpulan dari materi kita. Saya bisa menyimpulkan? Ya, cepat. Ada yang bisa? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya adalah katakanlah suasana kerja yang nyaman agar memudahkan segala pekerjaan. Bagus. Ada lagi yang lain? Pak, Ya. bekerja keras dan dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh akan menjadikan ia berhasil dalam mengarungi kehidupannya. Oke, bagus. Masih ada yang lain? Kesimpulannya? Oke, anak sekalian, baik kita simpulkan secara bersama-sama. Kesimpulannya secara umum adalah dengan kita melaksanakan kegiatan atau beraktivitas dalam kehidupan, maka pasti dan pasti selama kita usaha dengan kerja keras dan niat yang tulus karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan solusi dan menjadikan kita menjadi orang yang sukses. Oleh itu anak-anak sekalian, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, maka Bapak memberikan motivasi. Apa itu motivasinya? Anak sekalian, selalulah mulai dari diri Anda sendiri. Mulai dari diri sendiri. Kapan mulai dari diri? Dan mulai hari ini. Mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini. Jangan lagi menunda-nunda waktu, karena dengan menunda-nunda waktu untuk merubah diri akan membuat kita menjadi manusia yang gagal. Oleh itu sekalian, mari memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ini waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik anak sekalian, maka sebelum kita ini kita mau dengarkan baca doa sebagai penutup. Silakan baca doa. Ya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa dimulai. Doa selesai.